Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengundang siswa ke dalam kelas yang kita sudah buat. Kita langsung saja buka kelas yang sudah kita buat. Jadi ada 3 cara untuk mengundang siswa ke dalam kelas kita. Yang pertama bisa menggunakan kode kelas, bisa menggunakan kode ini. Kemudian juga bisa mengirimkan sebuah link. Kita masuk ke setting, lalu kita bisa menyalin link undangan ini. Kita klik, lalu kita sebar ke siswa. Di sini juga bisa menggunakan kode kelas, atau misalnya kelas ini kodenya sudah diketahui oleh siswa yang bukan kelas kita juga bisa mereloadnya atau mereset. Caranya juga gampang, tinggal pilih yang kelola kode undangan, kita pilih reset. Coba kita cek dulu 7B4FCW5, kita pilih reset. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita bisa menggunakan kode ataupun link undangan, dan juga bisa mengundang dengan cara klik anggota, kemudian kita bisa klik tombol plus. Di sini kita harus tahu email siswa. Siswa bisa mengirimkan email kepada kita, cuma cara ini lebih ribet dan tidak efisien. Jadi kita pilih cara yang nomor 1, menggunakan kode kelas. Yang kedua juga bisa menggunakan link undangan. Oke, langsung saja di bagian siswa kita buka, masuk ke bagian browser, lalu kita cari dulu Google Classroom. Kita pilih. Di bagian siswa juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Tinggal diketik saja kata kuncinya adalah Classroom. Caranya sama. Untuk bergabung ke dalam kelas kita pilih plus, kemudian kita pilih gabung ke kelas. Oke, di sini cara pertama kita bisa memasukkan kode kelas. Jadi kode ini kita copy, kemudian kita pastekan di bagian sini. Jadi untuk tipe kode kelasnya itu ada angka, kemudian ada huruf kecil. Ini cara pertama. Lalu klik gabung, atau cara kedua kita bisa menggunakan link undangan seperti ini. Kita klik, kemudian kita sebar ke siswa, kemudian dia akan di redirect ke halaman seperti ini. Jadi untuk browser ataupun email yang sudah kita masukkan ke dalam browser, biasanya tampilannya seperti ini. Jika ada 1 muncul seperti ini, jika ada 2 kita juga bisa menambahkan email lain. Lalu tinggal pilih gabung ke dalam kelas. Oke, di sini siswa sudah berhasil masuk ke dalam kelas kita. Kalau kita cek di bagian kelas kita, di bagian anggota, kita reload,
Oke, di sini sudah terlihat ada siswa yang sudah masuk. Lalu bagaimana cara jika siswa itu salah masuk kelas? Jadi caranya cukup gampang, tinggal dicentang saja siswa yang tidak sesuai dengan kelas kita, kemudian pilih tindakan, keluarkan. Oke, untuk di tampilan siswa jadi seperti ini. Misalnya siswa mengakses materi bisa melalui forum, bisa juga melalui tugas kelas. Jadi kalau kita klik, kemudian lihat materi, di sini sudah terlihat materinya yang pada video sebelumnya kita sudah input. Ada file dalam bentuk PowerPoint dan juga ada file dalam bentuk video yang linknya diambil dari YouTube. Oke, selanjutnya di bagian tampilan siswa, di sini siswa masih bisa memposting yang kita harapkan atau kita inginkan. Misalnya di bagian forum ini siswa tidak bisa untuk memberikan postingan, jadi hanya cukup memberikan komentar saja pada topik-topik yang sudah kita buat. Jadi cara nyetingnya, kita masuk ke kelas kita dulu, kemudian masuk di bagian setting, di bagian forum. Di sini di pengaturan umum, masuk ke forum. Di sini kita pilih yang siswa hanya dapat memberi komentar. Lalu klik simpan. Jadi di bagian setelah kita klik simpan, di bagian siswa itu sudah tidak bisa memposting sebuah materi ataupun komentar. Jadi siswa hanya bisa memberikan sebuah feedback ataupun komentar di bagian materi saja. Jadi di sini sudah hilang untuk postingan di bagian template forum. Jadi siswa hanya bisa memberikan komentar pada materi. Contohnya seperti ini. Oke, jadi siswa hanya bisa memberikan materi di bagian materi saja atau di bagian topik. Oke, saya kira itu saja untuk materi bagaimana cara bergabung ke dalam kelas ataupun bagaimana cara untuk memberikan kode kepada siswa melalui kode kelas ataupun melalui link undangan. Untuk selanjutnya materinya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah kuis, baik itu pilihan ganda ataupun IC yang sifatnya setiap pertanyaan itu ada poinnya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan. Di sini ada fasilitas pertanyaan, kita bisa gunakan kepada siswa ataupun kepada anggota yang ada di kelas ini untuk mengisi sebuah jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.